Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syedara, jumpa lagi bersama dalam Berita Aceh. Bersama saya, Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Permintaan hewan kurban menjelang Idul Adha di Nagan Raya melonjak. Sejumlah jurnalis dari berbagai organisasi pers berunjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Penyiaran. Memperingati Hari Lansia Nasional, petugas di Dukcapil Aceh Utara merekam data EKTP lansia secara sistem jemput bola. Permintaan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Nagan Raya mulai melonjak dari biasanya. Peningkatan permintaan hewan kurban terjadi selama 10 hari terakhir. Melonjaknya permintaan hewan kurban tidak sampai mempengaruhi harga daging sapi atau kerbau. Harga daging sapi saat ini masih Rp180.000 per kilogram. Sedangkan harga daging kerbau bertahan atau masih Rp150.000 per kilogram. Sejumlah pengelola rumah potong hewan mulai diperiksa petugas terkait kebersihan dan kesehatan hewan kurban. Pemeriksaan ini untuk memastikan kesehatan hewan kurban terjaga dan daging hewan kurban layak untuk dikonsumsi. Kisarannya kalau daging kerbau hari biasa cuma sekitar 15. Kalau hari megang bulan puasa, lebaran haji 18. Ya, itu sekitar itu nggak lebih. Nah, berarti kalau untuk sarang masih normal harganya? Masih normal. Ada untuk sapi kerbau sapi, ada kerbau untuk untuk hari megang lebaran haji sudah ada yang banyak yang pesan. Enggak, cuma dari pihak pemerintah kabupaten kota ini sudah ada nih meninjau, melihat evakuasi cocok enggak ada segala satu apapun. Para peternak mulai intensif merawat sapi dan kerbau yang dipesan warga untuk hewan kurban. Mereka harus memastikan hewan kurban yang dijual merupakan yang terbaik sehingga memuaskan pembeli. Harga hewan kurban akan meningkat mendekati Idul Adha. Demikian juga harga daging yang bisa mencapai Rp200.000 per kilogram. Untuk menekan kenaikan harga ternak, rumah potong telah menyediakan hewan kurban jika permintaan meningkat menjelang hari megang Idul Adha dan kurban. Basriadi melaporkan dari Nagan Raya. Malu mau tu kita tempat anaknya mandi ya. Jangan ada kebun. Sebanyak 172 calon jemaah haji JJH asal kota Lok Sumawe terus mempersiapkan diri menjelang keberangkatan yang dijadwalkan pada 4 Juni 2024 mendatang. Pelepasan keberangkatan tamu Allah pun diwarnai dengan acara ritual. Salah satunya tradisi pesijuk atau tepung tawar serta doa bersama. Tradisi pesijuk untuk mendoakan para CJH bekas kota petrodolar ini lancar saat berangkat dan menunaikan rukun Islam yang kelima. Para CJH asal Lok Sumawe dijadwalkan masuk asrama haji embarkasi Aceh pada 3 Juni dan berangkat melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda ke Arab Saudi pada 4 Juni 2024. Para CJH asal kota Lok Sumawe tergabung dalam kloter 7 bersama CJH asal Kabupaten Aceh Utara. Dari 172 calon jemaah haji, 58 diantaranya jemaah laki-laki dan 114 lainnya perempuan. Yang mana jamaah calon haji Kota Lok Sumawe yang berjumlah 172 orang akan berangkat dari Lok Sumawe pada tanggal 3 dari Lok Sumawe dan terbang nanti pada tanggal 4 Juni 2024. Kami juga menyampaikan bahwa kepada para jamaah agar dapat membangun kekompakan, kebersamaan dan saling mendukung satu dengan yang lainnya.
Calon jemaah haji tertua asal kota Lok Sumawe bernama Muhammad Hasan, asal desa Alulim, Kecamatan Blangmangat yang berusia 83 tahun. Sementara CJH termuda yakni Muhammad Syauki berusia 18 tahun asal Masjid Puntut, Kecamatan Blangmangat yang berangkat menggantikan mendiang ayahnya. Para calon jemaah haji diharapkan kompak dan menjalin kebersamaan serta mendukung satu sama lain, sehingga bisa melaksanakan ibadah haji lengkap dengan rukun wajib haji dan kembali menjadi haji yang mabrur. Tim Liputan melaporkan dari Lok Sumawe. Puluhan jurnalis yang tergabung dalam sejumlah organisasi pers berunjuk rasa menolak revisi Undang-Undang UU Penyiaran. Rencana revisi UU Penyiaran dinilai mengekang pers dan mengancam kebebasan berdemokrasi. Para jurnalis dari AJI, PWI, IJTI, dan Pewarta Foto Indonesia PFI Aceh berlangsung di Gedung DPR Provinsi Aceh pada Senin siang. Mereka berorasi menyuarakan penolakan revisi UU Penyiaran nomor 32 tahun 2022 yang mengancam kelangsungan liputan investigasi. Selain berorasi, para pekerja media ini mengusung poster dan spanduk kecil yang mengecam rencana revisi UU Penyiaran. Mereka menuliskan jurnalis bukan petugas rilis, tanpa investigasi kerja pers tidak berarti. Sejumlah pasal bermasalah dalam revisi UU Penyiaran, sebab dalam revisi tersebut memberikan wewenang berlebihan kepada Komisi Penyiaran Indonesia, KPI, untuk mengatur konten media. Selama unjuk rasa, jurnalis menanggalkan peralatan liputan dan tanda pengenal di depan kantor DPRA. Mereka meminta DPR Aceh mengirimkan pernyataan penolakan tersebut kepada DPR RI sebagai bentuk dukungan terhadap kebebasan pers. AJI, IJTI, dan PFI sudah menyampaikan aspirasi mereka ke DPRA. Pada sikapnya sudah jelas, itu menolak revisi Undang-Undang Penyiaran yang sedang digodok di Komisi 1 DPR RI. Dan ini sudah diterima oleh Ketua DPRA untuk diteruskan ke DPR RI. Semua draft undang-undang yang bertentangan dengan demokrasi Indonesia harus dibatalkan. Kemudian DPRA siap mendukung keinginan kita semua. Masa pengunjuk rasa diterima langsung oleh pimpinan DPR Aceh Zulfadli, Dalini, dan Teku Raja Kemangan. Selain itu terlihat juga anggota DPRA Irawan Abdullah. Kita akan duduk dulu dengan pimpinan dan komisi terkait untuk membahas ini supaya jadi satu keputusan lembaga. Nah, cuma itu aja. Nah, cuma meneruskan supaya legal. Kita akan duduk dengan komisi terkait. Kita bahas dalam hari ini. Mungkin tidak ada keputusannya. Unjuk rasa yang dikawal ketat petugas Polresta Banda Aceh membubarkan diri setelah menyerahkan pernyataan sikap kepada Ketua DPR Aceh Zulfadli di ruang kerjanya. Maimunzir melaporkan dari Banda Aceh. Perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan seorang pria yang disidangkan di Pengadilan Negeri Takengon, Aceh Tengah terus bergulir. Sidang ini menghadirkan terdakwa IW dengan agenda mendengarkan keterangan para saksi. Pada sidang kali ini, majelis mendengarkan keterangan 4 saksi. Mereka masing-masing SR yang berperan sebagai PSK, FN sebagai pengguna jasa atau pemesan PSK, dan 2 penyidik dari Polres Aceh Tengah. IW yang ditangkap polisi beberapa waktu lalu di salah satu hotel di kota Takengon, didakwa bertindak sebagai muncikari. Namun pada sidang kali ini, keterangan saksi korban SR bertentangan dengan keterangan di BAP polisi. Sementara itu, kuasa hukum IW menilai sidang TPPO terlalu dipaksakan. Apalagi keterangan saksi korban berbeda dengan kesaksian dalam berita acara pemeriksaan kepolisian. Di dalam persidangan tadi jelas saudara S menyatakan dia adalah bukan korban TPPO. Nah, dan ada BAP, ini yang paling krusial, keterangan saudara saksi S ini sangat krusial karena dia
diperiksa hanya 1 kali oleh penyidik Polres Aceh Tengah, tetapi dalam pemeriksaan dalam BAP-nya ada 3 kali dia diperiksa. Dan ini jelas dibantah tadi oleh saudara saksi. Kuasa hukum menilai keterangan saksi mengarah kepada sanksi hukum jinayat dalam Kanun Aceh. Karenanya sidang TPPO terhadap kliennya kurang relevan. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tengah.